وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام أنت بإسلام
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sibtayil Hasan wal Husain wa ummihim al-batuli zahra'i dhawil mafakhiri wal managib. Salatan wa salaman daimain abadan sarmada la yuhsihi mahasib. Wa as'aluka bijahihim ladaika an tuzzila lana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati dosen Fuad Ustadz Agus Tang, ya, SPDI, MPDI, wal Ustadz Misbahuddin SPDI, MHum, Ustazah Mira, ya, dan dosen tarbiyah Al-Ustadz Dr. Harwis LCMHI, Al-Mukarram Al-Ustadz Suyuti Ahmad Said SPDI MPDI, dan juga kepada HMPS PBA dan HMPS IAT, HMPS KPI dan HMPS SPI. Alhamdulillah, satu kehormatan bisa hadir di tempat yang mulia ini. Di depan kita banyak guru-guru yang ilmunya jauh dari al-faqir. Dalam kaidah dikatakan idza udhidal ma batalat tayammum. Kalau sudah ditemukan air, tayamum batal. Wa ana magam tayamum wa asatizuna magamnya wudu, ya, sebab saya bukan lulusan luar negeri. Ada Dr. Harwis lulusan Azhar, ada Al-Ustadz Suyuti, mungkin asatiz yang lain juga demikian. Tapi karena diundang sebagai pembicara, ya, Al-Fakir datang dengan bahkan sedikit dari ilmu juga. Itu dalam bahasa Al-Quran, wa ma utita minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, itu bahasa Al-Quran mengatakan sedikit, tapi kalau nisbah kepada kita itu ilmunya luar biasa. Nah, tema yang diangkat terkait masalah menguatkan ukhuwah Islamiyah. Saya biasa gak bisa hafal tema yang panjang-panjang, langsung intinya. Ya, kalau disebut substansi bahasa kuliah, ya, intisarinya itu tentang menguatkan ukhuwah Islamiyah di era globalisasi. Baik. Ada satu kitab, berhubung di sini juga ada kajian atau prodi tafsir Al-Quran. Ada satu kitab berjudul Mu'jam Mufahras li Alfadhil Quranil Karim, karya Syekh Abdul Baq Fuad. Nah, beliau menghitung jumlah kata saudara dalam Al-Quran itu kurang lebih ada disebut 96 kali di dalam Al-Quran. Kata ukhuwah dari berbagai verifikasinya itu jumlahnya 96 kali. Nah, al-ukhuwah artinya persaudaraan. Al-Islamiyah yaitu nisbat kepada Islam. Jadi persaudaraan di dalam agama Islam. Dalam ilmu nahu kan disebut ya nisbah. Dia menjadi sifat untuk kata al-ukhuwah. Al-ukhuwah ini di dalam Al-Quran
itu dibagi menjadi 6. Secara global al-ukhuwah itu disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang pertama disebut al-ukhuwah minan nasab, persaudaraan dari jalur nasab, yaitu saudara kandung ya. Saudara kandung itu disebut dengan al-ukhuwah ya. Marhaban insyaallah. Ustaz. Jadi ketika diteliti kata persaudaraan di dalam Al-Quran itu ada 6 macam atau 6 jenis. Yang pertama tadi disebut al-ukhuwah minan nasab, persaudaraan dari jalur nasab, yaitu saudara kandung atau saudara biologis. Nah, itu biasanya dibahas di bab hukum waris di dalam Al-Quran di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala firmankan terkait masalah hukum waris. Di situ disebut fa in kana lahu ikhwah fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyah yusi biha aw dain. Maka jika dia memiliki saudara ikhwah, maka untuk ibunya itu 1/6. Kata ikhwah di sini menunjukkan saudara jalur nasab, memiliki ikatan nasab atau biologis, disebut dengan ikhwah atau al-akhu minan nasab. Ada juga dalam Al-Quran disebut dengan ukhuwah al-qabilah, yaitu persaudaraan lewat jalur satu suku, al-qabilah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-A'raf, wali'ad akhahum huda. Itu diutus kepada kaum Ad saudara mereka yaitu Nabi Hud. Makna saudara di sini bukan saudara sebiologis tapi saudara sesuku, kaum Ad. Nah, itu makna saudara di dalam Al-Quran yang kedua. Yang ketiga, saya dapati juga makna ukhuwah di dalam Al-Quran adalah makna ketiga itu al-ukhuwah fid din. Nah, persaudaraan dari sisi keimanan, yaitu kita ketika sama-sama menyatakan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, di saat itu kita menjadi saudara seiman ya. Itu diabadikan di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, itu persaudaraan secara keimanan. Saya dapati juga makna saudara di dalam Al-Quran disebut dengan al-ukhuwah fil mahabbah ya, jadi bukan karena nasab, bukan karena suku, satu suku ataupun satu keimanan, tapi makna spesifiknya adalah saudara karena cinta, fil mahabbah. Itu diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min gil ikhwana ala sururin mutaqabilin. Allah sifati penghuni surga ya. Kami cabut segala sesuatu di dalam hati mereka dari rasa dendam sehingga mereka menjadi saudara, ikhwana, dan mereka duduk di atas singgasana-singgasana saling berhadapan. Dan yang kelima, kami dapati makna al-ukhuwah atau persaudaraan di dalam Al-Quran yaitu makna as-sahib, sahabat. Di surat Shad ayat 23, inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatun wahidah. Sesungguhnya saudara aku ini memiliki 99 anak kambing dan aku memiliki 1 anak kambing. Ini cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir, ini yang populer disebut al-ukhuwah al-wataniyah ya,
persaudaraan karena sebab satu bangsa. Sebagaimana kita bersaudara karena kita sama-sama berbangsa Indonesia. Sekalipun ada di antara bangsa Indonesia keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan India juga ada, tapi ketika sudah tinggal menetap di negara Indonesia, maka mereka lebih senang disebut kami bangsa Indonesia berketurunan Arab, berketurunan India dan seterusnya. Maka tidak heran banyak tokoh terutama di kalangan habaib, tidak perlu jauh-jauh di Indonesia Timur, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat, itu di dalam syair-syairnya sangat banyak sekali beliau menyebutkan tentang kemuliaan negara Republik Indonesia, terutama simbol bendera merah dan putih. Likulli ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal baydha'u. Setiap bangsa memiliki kemuliaan dan kemuliaan bangsa kami adalah bendera merah dan putih. Itu syairnya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan tentu yang lain-lainnya, ya keturunan lainnya dari negara India juga ada. Jadi majemuk ya. Makanya di dalam prinsip negara Republik Indonesia itu walaupun kita bersuku-suku, tapi kita adalah satu bangsa. Itulah beberapa makna terkait kata persaudaraan di dalam Al-Quran. Jadi kurang lebih ada 6 definisi atau 6 klasifikasi. Dari semua persaudaraan ini, tentu persaudaraan itu memiliki level mana yang paling tertinggi. Semua ini persaudaraan yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya sesuatu yang urgen, yang penting. Tapi di antara semua itu yang paling penting adalah persaudaraan di dalam keimanan. Al-ukhuwah fiddin. Sebab persaudaraan dalam keimanan ini dia akan tetap berlanjut sampai nanti kita meninggal dunia. Ada keyakinan yang diisbat di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaah bahwa ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur. Di situ kan ditanya, man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu? Jawabannya apa? Saudara-saudaraku adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Coba lihat begitu pentingnya persaudaraan di atas agama Islam, sehingga di dalam kubur pun ditanya persaudaraan tersebut. Yang lain tidak ditanya karena terbatas hanya di dunia, tapi persaudaraan yang dibangun atas dasar keagamaan, khususnya agama kita, agama Islam, persaudaraan ini akan ditanya oleh malaikat di dalam kuburan kita. Ada satu ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam Nahju Balaghah bahwa manusia itu terbagi dua. Ada saudaramu di dalam seagama dan ada saudaramu di dalam kemanusiaan. Jadi kita diajarkan juga menganggap semua manusia itu bersaudara, sekalipun beda di dalam pemahaman keagamaan, dan mereka orang-orang yang tidak mengganggu kita, kita wajib memperlakukan mereka layaknya kawan. Sebagaimana ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa manusia terbagi dua, yaitu saudaramu di dalam satu agama dan saudaramu di dalam kemanusiaan. Artinya ketika kita melihat ada orang yang tidak seiman dengan kita, membutuhkan pertolongan, maka kita wajib juga melakukan pertolongan kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada satu buku itu menyebutkan bahwa beberapa ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib terkait masalah kemanusiaan itu digunakan oleh PBB. Saya punya bukunya itu. Ya, jadi PBB dan juga UNICEF merancang undang-undang tentang hak asasi manusia, walaupun dilanggar juga.
Ya. Belajar hak asasi manusia kepada yang melanggar hak asasi manusia. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai sekarang Palestina masih didiamkan. Tidak ada sikap yang nyata, hanya protes, kemudian rapat, sidang, begitu. Kayak isbat Ramadan sama Hari Raya Idul Fitri, Ru'yah Hilal. Ya. Manusianya sudah habis, belum ada tindakan. Ya. Jadi kalau mau belajar hak asasi manusia, gak perlu jauh-jauh, gak perlu ke PBB, tidak perlu ke UNICEF. Belajar hak asasi manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Contoh nyata, real. Maka tidak salah Allah katakan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan sebab praktek. Beliau bukan hanya memperjuangkan hak asasi manusia, hak hewan pun diperjuangkan. Rahmat beliau juga bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Itulah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persaudaraan ini satu nikmat yang sangat besar. Bahkan di dalam surat Ali Imran dengan jelas Allah Ta'ala nyatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Ta'ala, ingatlah kalian nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu kalian bermusuhan, maka dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikat hati kalian dengan cinta, maka jadilah kalian dengan nikmat tersebut menjadi saudara. Berarti persaudaraan ini adalah nikmat yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Indah. Kita dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, tapi ketika kita diikat dengan persaudaraan di dalam keimanan, kita bagaikan satu tubuh, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya satu tubuh gak bisa dipisahkan, saling membutuhkan, saling menjaga. Ya, Nabi katakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaqa minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan permisalan orang beriman di dalam saling cintanya mereka, saling kasih sayangnya mereka, itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu tubuh tersakiti, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit, sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari dan dia demam. Ini satu perumpamaan yang sangat indah tentang persaudaraan atau al-ukhuwah al-islamiyah. Dalam riwayat yang lain Nabi umpamakan seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dah, kata Rasul. Saling menguatkan satu dengan lainnya. Jadi kenikmatan persaudaraan ini patut kita jaga, patut kita rawat. Bahkan langkah awal yang Nabi lakukan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah sebelum membangun masjid, itu adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin wal ansar. Wasabiqunal awwalin minal muhajirina wal ansar. Orang-orang terdahulu dari muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Itu Nabi persaudarakan antara orang-orang Makkah al-muhajirin wasabiqunal awwalun atau wasabiqunal awwalin, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dipersaudarakan orang-orang muhajirin yang hijrah, mereka penduduk Makkah, hijrah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah.
Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Jadi jadilah kalian orang-orang yang membela, penolong sebagaimana kaum Hawariyin, yaitu kaumnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa. Dengan adanya kelompok yang menolong kalian, kalian akan bisa mengalahkan musuh kalian. Itu substansi dari ayat tersebut. Luar biasa, Nabi persaudarakan mereka satu persatu. Antara orang Makkah yang berhijrah, yang beriman, dengan orang-orang Ansar. Dan Allah ceritakan orang Ansar itu menyambut orang-orang yang berhijrah dengan cinta, bukan karena terpaksa. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana, ya, orang-orang yang mereka tinggal di kota Madinah dan juga tempat keimanan. Allah lanjutkan, yuhibbuna, bagian lafaz cinta, yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya, kaum Ansor menerima mereka yang berhijrah dengan penuh cinta. Nabi persaudarakan, dan ini persaudaraan ini waktu itu hukum warisnya dapat. Jadi mereka dipersaudarakan oleh Nabi sampai diceritakan kalau ada sahabat yang punya 2 rumah dikasih kepada saudaranya dari kaum muhajirin. Kau pilih rumah yang mana yang kamu suka, saya kasih. Lihat, luar biasa. Kamu datang tidak punya harta, saya berikan harta itu, saya penuhi hidupmu. Ada juga yang datang mau dagang, modal tidak ada, saya kasih modal. Bahkan ada sahabat yang istrinya 4, 3. Yang muhajirin datang, yang bujang ada, yang istrinya ketinggalan juga ada. Maka ini kau lihat istri saya, mana yang kamu suka, nanti saya ceraikan, setelah itu masa iddah selesai, kamu nikah dengan dia. Seperti itu persaudaraan. Dan hukum warisnya berlaku waktu itu. Nanti hukum waris belakangan mengatur yang punya hubungan nasab dan pernikahan saja yang bisa menerima hukum waris. Tapi awal-awalnya mereka itu saking kuat ikatan persaudaraan yang diikat oleh Nabi Muhammad SAW, di antara mereka dapat warisan, hukum warisnya dapat. Tapi ini sudah dimansuh hukumnya dengan ayat yang menerangkan hukum waris di surat An-Nisa, bahwa yang dapat waris hanya dari sisi nasab atau sisi musahara, ya, pernikahan. Ya. Maka batal hukum tersebut. Intinya bahwasanya ketika Nabi persaudarakan mereka, begitu dekat hubungan tersebut. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau sebagai seorang entrepreneur, pedagang, datang ke kota Madinah tidak membawa harta apapun. Kemudian dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Kemudian ditawarkan, kamu uang mau berapa saya kasih, rumah saya kasih, istri juga. Ya, kamu pilih yang mana kamu mau, saya ceraikan, kamu menikah dengannya selesai masa iddah. Kata Abdurrahman bin Auf, luar biasa, saya gak butuh itu semuanya. Terima kasih banyak atas bantuan. Tapi saya hanya minta satu, kamu tunjukkan di mana lokasi pasar. Ditunjukkan lokasi pasar. Kemudian setelah itu saya pinjam modal, nanti saya ganti. Subhanallah, waktu berjalan begitu singkat, beliau menjadi pedagang sukses di kota Madinah. Ya, bahkan menjadi orang yang kaya raya pada waktu itu, padahal kembali dari nol, ya, hartanya ditinggal semuanya di Makkah, datang ke Madinah tidak membawa harta apapun. Memang seorang yang pakar dalam bidang dagang, hanya pinjam modal dari saudaranya dari kaum Ansor. Akhirnya beliau menjadi orang yang kaya raya. Setelah itu dikembalikan uang yang dipinjam tersebut. Bahkan harta yang kaya itu beliau salurkan di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an perniagaan yang menyelamatkan. Tijarah lan tabur, bahasa Al-Qur'an. Perdagangan yang tidak ada kata rugi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sayyidina Ali datang terlambat, hijrahnya terlambat. Semua sahabat sudah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Imam Ali datang terlambat sebab ada tugas dari Nabi. Apa itu tugasnya? Mengembalikan barang-barang titipan dari musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa, musuh, tapi ketika ada harta yang berharga tidak dipercayakan oleh keluarganya sendiri, sahabatnya sendiri, tapi yang dia percayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang sudah terkenal dari dulu di kalangan orang Makkah bahwa Nabi adalah satu manusia, satu figur yang sangat amanah, sehingga diberikan julukan Al-Amin. Diberikan barang titipan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menjaga barang titipan tersebut, padahal mereka musuhnya Nabi SAW. Coba lihat bagaimana beliau memberikan pesan kepada Imam Ali bin Abi Thalib untuk jangan dulu hijrah kecuali engkau sudah selesai membagikan semua barang titipan kepada pemiliknya. Nah, pemiliknya ini musuh-musuhnya Nabi SAW. Itu akhlak yang luar biasa. Maka ada ungkapan mengatakan la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak bisa menjaga amanah. Itu wasiat dari para ahli bait Rasulullah SAW selalu disampaikan mulai dari masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masanya Imam Husain ibn Ali, masanya Imam Hasan, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Diberikan wasiat juga kepada Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir memberikan wasiat kepada putranya Al-Imam Ja'far Shadiq, dan seterusnya. Wasiat utama yang disampaikan oleh Ahlul Bait adalah la takhon man khanak. Jangan kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati sesuatu yang diamanatkan kepadamu. Itu wasiat Ahlul Bait yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Ali bin Abi Thalib datang terlambat karena mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Ketika selesai beliau hijrah seorang diri. Itu diceritakan oleh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab As-Sirah Nabawiyah beliau. Juga analisis sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti, ya, Fiqh Sirah Nabawiyah. Juga saya baca di kitab Raudul Unf karya Al-Imam Abdul Qasim As-Suhaili, ya, salah satu ulama yang mensyarah, memberikan komentar terhadap kitab Sirah klasik abad 2 Hijriah berjudul As-Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Itu diterangkan oleh para sejarawan Islam terkait riwayat tersebut. Subhanallah, Al-Imam Ali datang terlambat sampai di kota Madinah, tidak dapat saudara dari kaum Ansor. Semuanya sudah memiliki saudara antara kaum Ansor dan Muhajirin. Jatahnya Sayyidina Ali gak dapat. Maka sedih Imam Ali bin Abi Thalib. Wahai Rasulullah, beliau menghampiri Nabi SAW. Seluruh sahabat sudah kau persaudarakan, tinggal saya belum. Dan saya temukan tidak ada lagi orang yang kosong, ya, yang ada dari kaum Ansar hingga bisa dipersaudarakan dengan. Kata Nabi SAW, ya Ali, anta akhi fid dunya wal akhirah. Wahai Ali, jangan takut, aku saudaramu di dunia dan dia di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Hanya Imam Ali bahagia, ya, tersenyum bahagia menjadi saudaranya Nabi Muhammad SAW, ya, di dunia maupun di akhirat. Makanya Imam Ali sangat bangga, ya, bangga bukan karena kibir atau tafakhur, ya. Jadi kalau bangga karena sombong, karena ujub, itu haram. Apapun alasannya, baik bangga yang melahirkan sifat sombong karena nasab, karena ilmu, karena amal, semua itu kalau kita bangga, ujub, maka jatuhnya dosa. Tapi yang dimaksud oleh Imam Ali ini tahadduts bi ni'mah, sedang mensyukuri nikmat Allah. Beliau mengatakan Muhammadun akhi wa sihri. Nabi Muhammad adalah saudaraku dan mertuaku. Wa Hamzah sayyidu syuhada'i ammi, dan Hamzah pemimpin para syuhada adalah pamanku. Wa Ja'farul ladzi yudhi wa yumsi
yatiru ma'al malaikati ibnu ummi. Dan Sayyidina Ja'far yang terbang di waktu pagi dan sore dengan malaikat di surga menggunakan sayap, 2 sayap, itu adalah saudara kandungku, anak ibuku. Wa bintu Muhammadin sakani wa irsi manutu lahmiha bidami wa lahmi. Dan putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah, adalah istriku, bercampur darah daging dengan darah dagingku, darah dagingnya bercampur dengan darah dagingku. Kemudian beliau melanjutkan bahwa saya masuk Islam. Sakani wa irsi manutu lahmiha wasibta ya Ahmad ibnaya minha fa ayyukum lahu sahmun kasahmi. Dan saya menikah dengan Sayyidah Fatimah, melahirkan 2 orang cucu Nabi Muhammad SAW, Al Hasan wal Husain. Apakah ada di antara kalian yang memiliki bagian kemuliaan itu sebagaimana yang aku miliki? Sabaktukum fil islami turra gulaman ma balagtu awana hilmi. Saya masuk Islam masih belum usia balik, kata beliau. Sedangkan disebut dalam syair yang lain, sedangkan kalian menyembah Lata wal Uzza, hitopnya ke Ahlul Makkah, ya, kepada penduduk Makkah. Nah, inilah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib dipersaudarakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan beliau, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang menjadi satu hal yang paling utama, persaudaraan di atas keimanan. Kunu ibadallahi ikhwana. Ada fil amr, ya, dalam ilmu nahwu kata perintah, al aslu lil amril wujub. Asal dalam perintah hukumnya wajib. Ini dicari, diteksi oleh ulama usul fikih, ya, Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitab usul fikihnya, juga dalam kitab Muntahasul ketika mensyarahi kitab Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani berjudul Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Juga di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, itu disebutkan dalam kitab-kitab tersebut bahwasanya pesan Nabi tentang bersaudara hukumnya wajib. Kalau kita buka kitab syarah, ya, Tuhfatul Ahwaj, syarah dari Sunan Tirmidzi, dan juga dalam kitab Syekh Yusuf Al-Lahji berjudul Muntahasul menerangkan kitab karya Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi kita wajib bersaudara di dalam keimanan. Kunu ibadallah ikhwana. Bahkan guru kami mengutip pendapat dari ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kalau sudah level saudara seagama itu paling tinggi, sehingga kalau ada uang di saku kita, kemudian saudara kita mengambil di dalam saku kita uang tersebut, kita menoleh, batal hubungan saudara itu. Jadi jika perlu lihat, ambil sudah sesuka hati, ya, ambil. Yang di dompet saya ambil, silakan, tanpa dibatasi. Kalau sudah demikian disebut saudara. Tapi kalau Mas Ejang itu uang, ambil yang warna pink, ya. Ambil warna apa tuh yang 1000 warna apa itu? Warna hijau. Nah, kalau ada seperti itu batal persaudaraan. Jadi begitu kuat persaudaraan keimanan, karena persaudaraan ini yang menyaksikan Allah. Persaudaraan ini yang mewasiatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sesuatu yang sangat urgen, sangat penting. Kemudian ini cara, ya, sebagaimana tema, cara memperkuat ukhuwah Islamiyah. Saya kutip di beberapa kitab dan seterusnya. Itu sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pandai-pandai menutup aib saudara kita. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, untuk memperkuat persaudaraan, yaitu tafriju an akhihi. Kita
memberikan pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan saya bersaudara dengan dia. Ada pembuktian yang namanya saudara itu ketika dia susah kita wajib tolong, karena Nabi umpamakan kita seperti satu jasad atau satu bangunan. Nah, orang yang menolong, suka menolong orang lain, itu Nabi katakan dalam hadis, man farraja an akhihi gurbah min gurabid dunya farrajallahu anhu gurbatan min gurabil akhirah. Wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Yang artinya siapa yang menolong saudaranya dari satu kesulitan, dari kesulitan duniawi, maka Allah akan tolong padanya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi nolongnya dalam kebaikan, ya, sesuai hukum. Jangan menolong, oh saya mau tolong saudara saya ini, ya, kasih nilai 100 deh walaupun dia 0, ya. Dia punya ujian itu nilainya tidak sesuai dengan harapan. Misalnya ini kita kenal nih saudara kita nih, sudah ini dosen karena anggap ini saudara ngasih nilai 100. Wah, itu salah, itu menolong dalam perbuatan buruk. Itu saya praktekkan tuh Ustaz. Saya punya sepupu itu berapa orang tes di pondok pesantren Al-Khairat tidak lulus, ya tidak lulus. Dua-duanya saya marah. Ya. Tidak lulus, tidak lulus, saudara saya, sepupu, begitu. Karena coba mempraktekkan, ya, praktekkan yang namanya kejujuran, ya. Nabi katakan as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Jadi kejujuran terhadap diri sendiri, kejujuran kepada Allah, kejujuran kepada orang lain itu perlu kita terapkan, ya. Itu sifat wajib para nabi tuh, as-sidq, jujur. Nah, zaman sekarang kehilangan ini sifat ini, jujur, ya. Kalau pintar banyak, orang pintar banyak, tapi orang jujur sedikit. Itu bukan fitnah, tapi memang statistik, ya. Statistik banyak sekali orang-orang yang melakukan praktek korupsi. Korupsi itu karena satu sebab, tidak jujur. Kalau jujur, gak mungkin dia korupsi, gak mungkin dia mencuri dan seterusnya, ya. Bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam aturan tersebut. Ada satu syekh pengarang kitab tafsir Adwaul Bayan, namanya Syekh Muhammad Asy-Syinkiti. Ya, beliau pernah jadi dosen di Saudi. Nah, jadi beliau ketika memberikan soal kepada mahasiswa, kalau mahasiswa bertanya, walaupun ujian, ya, al-imtihan, ujian, tapi kalau mahasiswa baca soal sulit menjawab, mahasiswa bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, ini pertanyaan ini jawabannya apa? Dijawab sama Syekh. Lagi ujian ini. Oh, jawabannya ini. Ternyata semua mahasiswa satu kelas bertanya. Akhirnya semua dapat nilai 100. Ya. Bukan karena beliau tidak jujur, ternyata beliau punya pemahaman yang berbeda terkait masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, man katama ilma aljamahullahu yaumal qiyamah bilijam minan nar. Ya, siapa yang menyembunyikan satu ilmu, ya, maka Allah akan ikat dia dengan ikatan api di hari kiamat. Al-lijam itu ikatan api di mulut, ikatan kuda, ya. Gitu. Jadi karena ditanya oleh mahasiswa, kalau beliau tidak jawab, beliau takut masuk ke hadis tadi. Menyembunyikan ilmu. Apalagi ada perintah dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Akhirnya beliau jawab, ditanya, Ustaz, ini soalnya begini, jawabannya apa? Oh, jawabannya begini. Kalau saya sembunyikan, wah, masuk ke hadis tadi. Takut saya masuk neraka. Ya udah, ya, dijawab semuanya. Nah, ini kalau ada dosen kayak begini enak, ya, di sini. Ya. Bisa ditanya, sudah selesai masalah. Insyaallah. Nah, ini bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka memahami nas, ya. Tapi ini jangan ditiru, ya. Ya. Khusus beliau saja. Ya.
Kemudian yang berikut memperkuat persaudaraan, yaitu husnuzon. Yang keempat. Yang kedua al-islah, ya. Yang ketiga al-islah, mendamaikan. Kita lihat sekarang, masya Allah, di media sosial itu komen-komen yang memang menyedihkan, ya. Kehilangan akhlak, etika, saling menghargai satu dengan lainnya, ya, dengan memberikan julukan-julukan yang tidak layak kepada kelompok tertentu satu dengan lainnya. Padahal jelas kita seorang mukmin sudah diberikan hukum oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakun khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jelas nih ayat, gak boleh kita memberikan gelar-gelar yang tidak baik kepada saudara kita. Ya, ada apa istilah gelar? Kalau orang Arab sebut apa? Kardun, ya. Kadal gurun itu artinya. Nauzubillah min zalik. Ya, kadal gurun. Iya, kardun itu kadal gurun. Ada kecebong, nama-nama hewan. Kecebong. Kalau kita habaib sekarang ini diserang disebut Yahudi. Iya. Disebut orang Yahudi. Saya pribadi maafkan, gak apa-apa. Ya, saya maafkan. Ya. Karena kita punya tariqah namanya. Tariqah yang memaafkan. Nanti di yaumil kiamah saya gak tuntut. Kenapa? Malu sama Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad di yaumil kiamah sibuk memasukkan orang ke surga. Masa kita sibuk memasukkan orang ke neraka? Ya. Ada yang bertanya kepada salah satu ulama India, ya, dari kelompok saudara kita Jama'atut Tabligh. Walaupun mereka tidak mau disebut Jama'atut Tabligh, kita yang namakan mereka demikian. Ya, saya kagum sama ulama-ulama mereka. Saya juga punya beberapa kitab mereka dan sudah beberapa tahun saya kaji, seperti Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, Abu Hasan An-Nadawi, dan ulama-ulama India lainnya. Ada salah satu tokoh ulama mereka ditanya tentang Al-Firqah Najiyah. Ya. Kan ada hadis mengatakan golongan. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu selamat. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Hadisnya ada, tapi pemahamannya belum benar. Akhirnya semuanya mengakui bahwa yang satu itu kelompok kami. Dari ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang satu itu kami yang selamat, yang lain tidak selamat. Dari salafi wahabiyah, oh itu yang satu kami, yang kelompok di luar kami nggak selamat. Dari kelompok Syiah juga begitu, dan seterusnya. Padahal saya teliti, ada hadis lain juga yang maknanya berbeda dengan itu, yaitu terpecah belah umatku 70 sekian, semuanya masuk surga kecuali satu masuk neraka. Imam Syaukani, ya, ahli dalam hadis juga fikih, beliau memberikan penilaian hadis ini sahih. Wa kadzalika hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Ini ulama luar biasa, ya. Saya belum pernah temukan di dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, 748 Hijriah, itu memuji biografi para ulama. Beliau kan berikan pujian. Tapi pujian kepada Imam Ghazali itu sangat luar biasa. Ya, yang saya bisa terjemahkan itu keajaiban manusia yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Dan cerdasnya kurang ajar, gitu artinya. Az-zakaul mufrid, ya. Cerdasnya kurang ajar, artinya terlampau cerdas, pintar, genius bahasa di Palestina. Itu insya Allah pahalanya sangat besar, dan doa kepada orang lain, kepada saudara kita yang lain itu sangat mustajab. Jadi kalau antum mau mobil, antum doakan saudara antum, ya Allah berikan dia mobil.
Antum mau rumah, doakan saudara antum dengan tulus. Ya Allah, berikan dia rumah, berikan dia kebaikan. Itu akan balik doa itu ke kita. Karena Nabi katakan dalam hadis bahwa tidaklah seorang muslim dia mendoakan saudaranya bidhahril ghaib illa wa qala al malak wa laka bimithli. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang jauh, melainkan saat itu juga malaikat mendoakan kepadanya dengan doa yang sama. Kalau doa malaikat mustajab. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, doaul malaikah mustajab. Doanya malaikat itu mustajab. Dan saya tutup dengan syair dari Imam Syafi'i. Ini syairnya panjang jadi saya gak sempat hafal. Mutola'ah gak sempat ya. Acara kesana kemari hanya ini syair gak sempat dihafal. Maka saya di sini menulis syairnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan di sini yang artinya, jika seseorang mengasihanimu hanya karena keterpaksaan, tinggalkan saja ia dan jangan terlalu diambil perasaan. Lagi pula masih banyak orang yang siap menggantikannya. Dengan mengabaikannya, kau akan menemukan ketenangan. Meskipun gersang, akan selalu ada ketabahan dalam hati untuk orang tersayang. Ini pikirannya jangan ke arah itu ya. Salah paham ini. Hanya mandala alal khair kafa'ilihi, mandala alal syarr kafa'ilihi, bahaya. Ya. Ini antara sesama saudara, sahabat dekat, ya. Lagi pula masih banyak orang yang siap menggantikannya dengan mengabaikannya, sudah tadi. Karena tidak semua yang kau cintai dalam hatinya tertulis namamu. Dan tidak semua yang kau perlakukan baik akan membalas budimu. Jika indahnya persahabatan bukanlah ketulusan, apa guna kesetiaan karena keterpaksaan? Tiada kebaikan bersahabat dalam pengkhianatan. Orang yang membalas cinta dengan kebencian, ia selalu